kilasan tentang tafsir sebuah surat yang sangat-sangat masyhur di tengah-tengah kita, surat yang pendek dan termasuk surat yang paling disenangi. Entah disenanginya itu karena maknanya atau karena saking pendeknya. Jadi saking pendeknya kalau imam baca ini wah tereh gitu, cepat gitu. Yaitu Quran surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini adalah Quran yang sangat-sangat luar biasa dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan kalau hanya surat Al-Asr ini saja yang turun, maka beliau mengatakan lakafathu itu artinya sudah cukup baginya untuk menjadi pedoman hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Shahib Zilal Sayyid Qutb mengomentari surat Al-Asr ini dengan ungkapan yang sangat luar biasa, tapi pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya begini. Jadi surat Al-Asr ini adalah bingkai kehidupan seorang mukmin. Jadi bingkai itu kan ada 4. Nah, di dalam Quran surat Al-Asr ini memang disebutkan 4, persis seperti bingkai. Jadi kehidupan atau perputaran kehidupan manusia itu, seorang beriman itu pasti tidak akan lepas dari bingkai yang 4 itu. Jadi ini sebagai bahan evaluasi buat kita. Kalau kehidupan kita sudah keluar dari bingkainya, maka ini berarti kita hidup dalam sebuah bingkai yang bukan bingkai kita sebagai seorang beriman. Nah, maka bingkai ini adalah semacam, bisa dikatakan barometer atau alat ukur kalau kita ini masih dalam keadaan atau bahasanya on the track atau tidak dalam kehidupan itu, sesuai relnya. Ini relnya. Nah, yang pertama, sebelumnya surat Al-Asr ini adalah surat Makkiyah, dan di antara karakter surat Makkiyah ini dia tidak lepas dari penanaman dan pendalaman nilai-nilai keimanan dan akidah. Terus yang kedua itu dia punya ciri-ciri itu khas surat Makkiyah itu, dia pendek-pendek ayatnya, tapi dia menukik penuh dengan makna. Dia sedikit kecil, pendek-pendek, tapi maknanya itu mendalam. Dan ini kita bisa lihat, bisa kaji di berbagai macam kitab-kitab tafsir seperti itu. Subhanallah, surat Al-Asr Makkiyah dengan penekanan nilai-nilai keimanan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Demi, kalau diterjemahkan itu ya, wal 'asr demi masa. Itu secara literal itu sering diterjemahkan wal 'asr demi masa. Sebagian mufassir mengatakan wal 'asr ini maksudnya adalah demi waktu asar. Kenapa itu waktu asar? Waktu asar itu karena asar itu setelah zuhur, sebelum maghrib. Dari jam sekarang itu dari jam 3 lebih sampai kisaran jam 5:30 lebih dikit, itu asar. Walaupun nanti dipotong sama waktu diharamkannya sholat, yaitu ketika itu sedang merah-merahnya itu waktu yang diharamkan untuk sholat, yang lebih kurang sampai 5:30 waktu asar. Disebutkan karena waktu asar itu adalah waktu riak, waktu berhenti dari kesibukan-kesibukan. Nah, waktu itu biasanya sangat nyantai, sangat kosong, bagi yang kosong. Seringkali itu kalau rutinitas yang kerja kantoran itu waktu asar itu selesai. Nah, jadi karena
banyak orang yang dilalaikan di waktu itu. Jadi karena sudah capek, banyak yang ada kadang yang tidur atau melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif, yang tidak pas. Itu bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan orang beriman. Nah, yang menarik itu adalah sebagian besar para mufassir itu mengatakan al-asr ini adalah ad-dahr atau az-zaman atau waktu. Yang namanya ad-dahru atau zaman itu adalah bisa menit per menit, jam per jam, hari per hari, minggu per minggu, tahun per tahun, dari masa ke masa, dari kalau 5 tahunan sampai 10 tahunan, sampai ratusan tahun dan seterusnya, sampai abad terus berabad-abad dan seterusnya. Itu semua adalah bagian daripada makna az-zaman atau ad-dahr. Ada seorang ulama yang masih hidup sampai saat ini, namanya Salman Al-Audah. Ketika saya mendengar ceramah beliau tentang tafsir surat Al-Asr ini sangat luar biasa. Beliau mengatakan di antara makna dari wal asr ini, demi masa ini, demi waktu asar atau demi masa ini adalah para hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman. Itulah sebabnya disebutkan di dalam ayat berikutnya, wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Nah, tafsiran al-asr itu juga maknanya seperti itu. Sangat rugi orang itu kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, itu akan rugi. Tapi hati-hati jangan sampai dibawa ke sesuai dengan penafsiran dan sesuai dengan konteksnya. Dalam artian kayak pernikahan misalnya itu kan, pernikahan itu jangan sampai beralasan karena mengikuti perkembangan zaman akhirnya dia nikah lewat Facebook gitu kan. Dari mana tahu? Dari Facebook. Dari mana tahu? Dari YouTube, bahaya dan seterusnya. Ini hati-hati. Nah, termasuk sekarang yang sedang kita jalankan, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, untuk dengan perkembangan saat ini, corona, pandemi, terus bantuan-bantuan dari Timur Tengah atau hibah-hibah dari mana saja itu susah, bisa ketemu aja susah. Nah, sekarang luar biasa dengan digital marketing itu termasuk makna daripada penafsiran surat Al-Asr wal asr. Jadi kalau kita tidak pakai tidak mengikuti perkembangan zaman ini, maka kita akan terlindas. Nah, ini luar biasa di antara makna penafsiran dari surat Al-Asr ini. Maka wal asr innal insana lafi khusr. Nah, jadi apalagi ketika kita lebih luas lagi membahas tentang Al-Asr ini, waktu ini kalau kita tidak pergunakan dengan semaksimal mungkin, maka kita akan sangat rugi. Pada saat yang dirahmati Allah SWT, bagi yang usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, itu kalau dihitung dari usia Rasulullah SAW itu berarti kalau 63 tahun, berarti kalau sudah 40, 42, 45, tinggal dihitung aja dikurangi. Jadi subhanallah ya, waktu yang tersedia buat kita untuk beramal soleh itu tinggal sedikit lagi. Marilah kita sama-sama berpikir dari sekarang apa yang kita sudah siapkan dan bagaimana kita memaksimalkan waktu-waktu kita untuk memperbanyak amal soleh, amal ibadah sebagai bekalan kita di hari akhirat. Mudah-mudahan amal-amal kita itu melebihi usia-usia kita. Mudah-mudahan usia kita hanya 40 tahun, 45 tahun, tapi usia amal kita
bisa beratus-ratus tahun. Subhanallah. Dan ini nanti kita akan bahas di dalam penafsiran surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Bagaimana Rasulullah SAW diangkat namanya, derajatnya sampai saat ini yang namanya Muhammad itu adalah nama yang paling banyak di dunia. Dan setiap waktu Nabi Muhammad SAW selalu disebut namanya dan diangkat terus namanya dan derajatnya. Ini subhanallah. Nah, kita kembali. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Yang berikutnya, ini penafsirannya banyak sekali, cuma saya ingin mengajak ke antum semua kepada sebuah makna yang sangat-sangat luar biasa, mengingatkan diri saya sendiri dan buat kita semua. Jadi di sini dikecualikan orang-orang yang merugi, semua merugi. Disebutkan di sini innal insan. Al-insan di sini maksudnya siapapun itu. Ada yang menakutkan al-insan ini adalah al-kuffar, orang-orang kafir. Maka dalam penafsiran itu ada yang mengatakan ini tafsirnya munfasil atau muttasil. Nah ini kita tidak akan menjelaskan tentang muttasil, munfasil dan seterusnya. Nanti akan semakin panjang maknanya ini, maknanya akhirnya maknanya kita yang kita bisa ambil pelajaran dari sini jadi tidak dapat. Jadi intinya disebutkan di sini anggaplah kita pakai tafsiran yang mengatakan ini muttasil. Muttasil itu maksudnya semua manusia, siapapun, dimanapun, pada zaman manapun, apapun, gitu ya. Manusia pokoknya semua itu merugi. Nah, dikecualikan di sini ada 4, dan inilah yang tadi kita sebutkan sebagai 4 bingkai kehidupan manusia. Seorang mukmin yang kita bisa mengukur keimanan kita, apakah kita atau mengukur diri kita apakah kita on track atau tidak. Nah, yang pertama yang disebutkan adalah illal ladzina amanu. Yang kedua wa 'amilus shalihat. Yang ketiga wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqqi disebutkan dalam tafsir itu al-haqqi maksudnya kitabullah. Saling menasihati di dalam kebenaran. Kebenaran itu maksudnya kitabullah. Maksudnya kitabullah itu Al-Qur'an. Dan termasuk di dalamnya hadis Rasulullah SAW, karena hadis ini adalah penjelasan daripada kitabullah. Terus yang kedua tadi tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. As-sabr itu artinya at-tha'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan menggarisbawahi bukan di tema wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr ini, tapi saya ingin sedikit menitik tekankan kepada yang pertama dan yang kedua, yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, bapak-bapak yang dirahmati Allah, luar biasanya ini mungkin jarang kita dapatkan atau jarang kita temui ya. Kita kan ingin kehidupan itu bahagia, senang, dimudahkan, terus apa lagi teh? Jadi pulang teh hoyong hutang ke ayah gitu ya. Terus pas butuh ayah gitu. Butuh mobil ayah mobil, gaduh rumah lagi ngeunaheun gitu ya, enakeun gitu. Luas, terus bersih gitu ya. Kalau punya motornya kayak standar gitu. Motor yang standar tuh kayak gimana ya? Yang standar sekarang NMAX gitu. NMAX tuh coba antum pakai NMAX, setelah itu antum pakai Mio gitu. Beda rasanya gitu. Beda rasanya. Anak pernah punya mobil Caddy tahun 87. Terus anak pulang ke Lombok, dia selama di Lombok berapa seminggu lebih kurang, anak pakai waktu itu R3 baru muncul, R3 yang baru, enak sekali. Pas sampai ke Subang lagi, anak pakai Caddy, anak itu kok kayak yang apanya yang rusak ini Caddy, anak bilang tuh. Padahal ternyata saya baru sadar setelah berapa hari, oh bener kemarin R3 yang dipakai gitu. Jadi rasanya beda. Nah, jadi ternyata kalau kita ingin hidup enak, gitu, kalau bahasa mudahnya, kita harus mengamalkan 2 hal. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Asr ini. Jadi kalau kita ingin hidup enak, maka kita harus mengamalkan 2 hal ini. Yang pertama, amanu wa 'amilus shalihat.
Di dalam Quran surat An-Nahl misalnya, ini kaitannya dengan tafsiran Quran surat Al-Asr. Coba untuk lihat Quran surat An-Nahl ayat 16. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, dan dia adalah orang beriman, maka janji Allah itu dia pakai dua penekanan. Kalau bahasa Arab itu dua taukid. Yang pertama lam, yang kedua pakai nun tasdid. Allah mengatakan apa? Falanuhyiyanna. Jadi pakai fa lagi. Fa itu langsung gitu. Tidak ada jedanya. Jadi kalau kita sudah beriman terus amal soleh, itu langsung kemudahan itu langsung melesat. Digantikan langsung dengan lam lagi, lam taukid itu. Fala nuhyiyanna. Jadi pakai nun tasdid lagi. Itu adalah sebuah kepastian. Pasti, dan ini langsung akan kita dapatkan. Allah mengatakan apa? Fala nuhyiyannahu, maka orang yang tadi itu dia amanu wa amilus sholihat itu hayatan thayyibah. Kami akan menghidupkan dia dalam kehidupannya dengan, kalau bahasa terjemahannya, kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Nah, yang menarik dalam tafsir-tafsir itu Anda lihat apa sih arti kandungan makna dari hayatan thayyibah itu apa sih? Kan kalau kita bayangkan, kalau hayatan thayyibah itu punya istri cantik, uang banyak, gitu. Terus apa lagi? Rumah besar, gitu. Mobil mewah, gitu. Terus apa lagi? Kalau punya motornya juga subhanallah. Pokoknya yang enak-enak, thayyibah, thayyib, yang baik, gitu. Pokoknya supaya kebayang dalam benak-benak kita, oh ternyata itu ya kuncinya. Nah, hayatun thayyibah itu maksudnya apa? Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam tafsir itu tentang tafsir hayatun thayyibah, beliau mengatakan yang namanya hayatun thayyibah itu artinya al-qanaah. Qanaah itu maksudnya apa? Mau sedikit, mau banyak, mau bagus, mau tidak bagus, mau luas, mau sempit, rumahnya tetap ini dia qanaah. Karena dikatakan, Ustaz, yang namanya rumah yang luas itu bukan rumah yang luas, tapi yang namanya luas itu walaupun dia kecil, tapi yang membuat luas itu hati. Itu kata dia, hati. Kalau hatinya luas, insya Allah luas. Seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibnu Abbas dalam tafsir mengatakan apa? Hayatun thayyibah itu artinya as-sa'adah. As-sa'adah itu artinya kebahagiaan. Mau ada uang, mau tidak ada uang, mau ada mobil, tidak ada mobil, mau ada rumah, tidak ada rumah, pokoknya bahagia. Nah, ini sa'adah. Dan ternyata Anda mungkin pernah cerita, ada seorang dokter namanya, dokter ini sangat terkenal di dunia Timur Tengah, dan beliau ada trainer internasional namanya Dr. Tariq Aswedan. Jadi Tariq Aswedan ini, Dr. Tariq Aswedan ini punya silsilah, punya rangkaian dia punya CD itu sampai belasan bahkan puluhan CD itu khusus membicarakan tentang as-sa'adah, kebahagiaan. Sampai dia pernah melakukan penelitian di Amerika, karena dia tamatan Amerika, tingkat kebahagiaan orang Amerika. Jadi pertanyaan yang sangat-sangat sangat-sangat ringan yang dia sampaikan dalam penelitian itu adalah, are you happy? Apakah kau bahagia? Seperti itu. Karena di Amerika itu semua fasilitas kan ada, hiburan, berbagai macam hiburan ada. Mau main judi, macam-macam judi itu luar biasa. Mau main perempuan musik kumaha ayah. Terus mau hiburan apapun ada. Musik, mau berbagai macam musik itu ada. Kalau mau tahu antum bahagia atau tidak, kata dia, antum masuk kamar, tapi di dalam kamar tidak boleh ada HP, tidak boleh ada TV, tidak boleh ada, pokoknya hiburan-hiburan termasuk radio nggak ada. Seberapa lama antum bisa bertahan di sana, tapi keadaan hati itu tenang sekali. Dan ini sangat Ana rasakan kemarin waktu Ana hanya
karantina 3 hari. Ustaz Pak Agus, siapa yang pernah dikarantina di sini? Mudah-mudahan antum tidak merasakan karantina. Itu sangat luar biasa karantina itu. Kalau apalagi karantinanya 2 minggu, itu luar biasa. Antum bisa bayangkan di kamar antum sendiri, alhamdulillah masih bisa dikawal, ditemenin sama HP gitu kan. Antum bisa bayangkan kalau antum di kamar 2 minggu, yang ngasih makanan oke takut-takut ngasih nanti gitu ya. Sampai ketawa sama profesor waktu di karantina itu, tok Assalamualaikum. Digituin aja makanan itu kayak makan kasih makan apa gitu. Subhanallah, itu baru 3 hari, apalagi di karantina 2 minggu, luar biasa. Itu makanannya begitu terus, jadi di kamar ya gitu. Nah itu kita bisa mengukur kebahagiaan kita lebih kurang seperti itu. Kalau dia bilang pada kesulitan itu, kalau mau lihat buktikan antum bahagia atau tidak, antum di dalam kamar tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada laptop, diam aja sendiri. Anta ma'arabbik, engkau bersama Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau bahagia atau tidak? Nah itu akan dirasakan nanti. Nah terasa katanya dari penelitiannya itu orang-orang yang bahagia di sana itu sangat sedikit. Itulah sebabnya di negara Eropa itu banyak yang sekarang berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Subhanallah. Karena mereka mendapatkan kebahagiaan ketika mereka menemukan al-Islam. Nah, yang terakhir, makna dari hayat thayyibah itu adalah rizqul halal, rezeki yang halal, rezeki yang halal. Nah, jadi bapak-bapak, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriman dan beramal soleh, maka insya Allah kehidupan kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita berbicara tentang keistiqomahan dalam keimanan, ayatnya ada beberapa, di antara yang paling kita hafal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi Allah mengatakan orang yang beriman, orang yang mengatakan Allah Rabbku, lalu dia istiqomah dalam keimanannya, maka Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikat. Malaikat akan turun kepada dia terus mengatakan, memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Jadi penafsiran alla takhafu itu artinya jangan takut masa depan. Terus alla tahzanu itu jangan sedih dengan apa yang sudah berlalu. Nah, terus sampai dikatakan dalam ayat berikutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi penolong bagi kehidupan duniamu dan akhirat. Ini subhanallah. Maka sangat pantas Imam Syafi'i mengatakan, kalau hanya surat ini yang turun buat kita, maka sangat cukup untuk menjadikan bekal untuk kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.